belajar online seru dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat balon yang ada di rumah atau dimanapun berada. Hari ini Bunda Lutfia akan kembali menemani kalian dalam acara Balon Belajar Online seru dan menyenangkan hanya di MCTV. Nah, pada kali ini Balon suasananya berbeda nih dengan biasanya. Biasanya kan hanya di studio dan ditemani oleh guru-guru yang ada di sekolah kita. Nah, saat ini Balon sedang goes to pagar alam. Jadi bintang tamu Balon kali ini adalah seorang bapak yang sangat luar biasa di pagar alam, karena berkat beliau inilah budaya pagar alam itu bisa dilestarikan dan berkembang, dikenal di mana-mana. Nah, ada Bapak Firman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Boleh nih Pak memperkenalkan diri dulu untuk sahabat MCTV yang ada di rumah. Mungkin aja banyak yang belum tahu nih sama Bapak. Boleh nih perkenalin diri. Terima kasih. Jadi kepada pemirsa sahabat MTV yang ada di rumah ataupun di sini. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya ini Firman Sasriana Hukum. Jadi alumni Universitas Muhammadiyah angkatan 1983. Angkatan 83. Jadi di lembaga ini sudah lama, hanya di tahun 2014 saya sudah di sini. Jadi dari tahun 2014. Sekarang udah 2020. Jadi, Nah, jadi sudah 6 tahun 6 ya. tahun di sini. Ya. Jadi saya punya 1 istri dan 3 orang anak. Itu alhamdulillah. Jadi yang tua udah hampir sarjana, yang terakhir ini ya. Yang terakhir kembar. Jadi kembar baru masuk kuliah di Unsri jurusan olahraga. Oke, itu sekilas perkenalan diri dari Bapak Firman. Sahabat balon, jadi acara balon ini kan membuat kita agar menjadi pintar dan tahu tentang hal-hal yang belum kita tahu. Nah, pada hari ini Bapak Firman ini akan menemani kita untuk belajar tentang aksara ulu ya Pak, Ya. huruf basemah ya. Nah, boleh tahu Pak, huruf basemah itu sejarahnya itu gimana Pak? Awal mula munculnya gitu. Iya, dari mana gitu. Boleh diceritakan? Iya, mungkin sahabat balon yang ada di rumah mau tahu nih. Jadi askara ulu ini kalau di uluan ini terkenal dengan kagas. Itu karena ditulis di kayu. Jadi jenis kayu itu kagas. Ada yang ditulis di bambu. Ada yang ditulis di tanduk kerbau. Ada yang ditulis di batu-batu. Cuman kalau yang di pagar alam ini kagas atau askara ulu. Jadi ini asli Besemah. Jadi orang dulu memang sudah berbudaya tinggi, jadi sudah punya peradaban dan sudah punya bahasa. Iya, sudah punya tulisan ya sudah Pak. punya tulisan itu. Makanya benar sekali. itu segala sesuatunya dulunya kita sudah ditulis di dalam di media-media kayak kagas tadi. Nah, sebenarnya itu surat ulu. Jadi ada yang kagas. Jadi berasal dari uluan. Dari uluan ya. Jadi sudah ada sejak dulu ya, Sejak dulu. Jadi udah, kalau menurut penelitian kemarin itu sudah yang tercover ini 600 tahunan yang lalu gitu. Yang kita ikut kemarin sama itu 600 tahunan yang lalu. 600 tahunan yang lalu. Menarik sekali ya Pak untuk dibahas. Nah, jadi Pak, untuk huruf basemah atau aksara ulu ini memang identitas dari Kota Pagar Alam sendiri ya Pak. Karena saya lihat ketika MCTV Goes to Pagar Alam ini baru datang itu langsung disajikan dengan jalan-jalan yang nama jalan itu dituliskan menggunakan huruf aksara ulu ini Pak. Jadi memang betul, sebelum menjadi Kota Pagar Alam ini kita bergabung dengan Kabupaten Lahat. Jadi wilayah Besemah itu termasuk Lahat, itu 4 lawang. Nah, sekarang
kita sudah jadi kota 2002, jadi kita bisa dengan Lahat, kita jadi kota pagar alam. Makanya di kota pagar alam ini, karena di kota kita jalan-jalan itu ciri khas Besema itu kita tampilkan, seperti tulisan surat jalan atau nama-nama jalan itu kan kita ada Jalan Jenderal Maijen Esparman, itu di bawahnya kita pakai huruf ulu. Itu identitas kita untuk pagar alam, huruf Besema, jadi surat ulu. Nah sekarang ini kita perkenalkan ini huruf ulu namanya itu kan, atau askara ulu. Askara ulu ya. Dan juga waktu ketika di penginapan kami itu ada tertulis di sana itu ada aksara ulu itu mempunyai 5 jenis. Nah Pak, apa benar itu Pak? Memang banyak jenisnya ya Pak dari aksara ulu itu? Memang aksara ulu itu ada jenis-jenisnya, tapi yang sekarang yang kita pakai ini istilah kata itu tuh kerbau menyeberang. Kerbau menyeberang. Itu memang ada melukut kenai, ada yang lain-lain, tapi yang bisa kita pelajari sekarang ini yang kerbau menyeberang ini. Jadi yang bisa kita pelajari namanya adalah kerbau menyeberang. Makanya kadang-kadang bahasa Besema itu R itu GH dia makan. Ya. Oh ya, di belakang kita ini ada ya Pak ya tertulis kebetulan. Nah bisa nggak Pak, kan sahabat balon yang ada di rumah ini belum pernah belajar nih tentang huruf Besema atau aksara Besema. Bisa nggak Pak tolong dijelaskan mengenai huruf-huruf yang ada di kertas ini, mengenai abjad. Jadi kalau huruf Besema sebenarnya abjadnya tidak tersusun seperti huruf Latin A, B. Latin itu kan ada A, B, C sampai Z gitu. Sampai Z. Nah, gimana dengan aksara Besema sendiri, Pak? Huruf Besema sendiri apakah kayak gimana bentuknya gitu kan? Kalau huruf Arab itu kan juga ada alif, ba, gitu kan? Nah, gimana dengan huruf Besema sendiri? Jadi kalau huruf Besema itu dia ini kalau P, dia P, F sama P ini sama dia. Jadi dia ada 27. Iya ya. Apa tuh? Kalau huruf Latin itu berapa tuh? 27 huruf gitu ya. Ya, itu. Jadi kalau surat ulu ini dia pakai ada tanda-tanda seperti ini. Nah, ini ada tanda di bawah. Kalau K, A di bawah, kalau Q di atas. Jadi dia pakai tanda-tanda itu. Jadi tanda bunuh U bawah. Dia kalau dia itu itu. Jadi nah itu. Jadi dia ada titik-titik itu. Jadi tulisannya tetap ini supaya dia main di titik atau ada tanda bunuh kalau di situ. Jadi dia tidak seperti huruf Latin, tidak sebanyak huruf Latin ya yang ada A sampai Z ya. Jadi ini cuman dirangkum aja ya Pak ya. Misalkan K, Ga, Nga. Ini namanya Kaganga ya yang tenar di masyarakat umum. Nah, berarti K supaya dia jadi K itu harus K sama A itu harus ditambah titik 2 di bawah. Itu. Jadi makanya ini kan terkenalnya huruf Kaganga karena ini tadi Kaganga. Oh gitu. Iya Pak ya. Jadi ini kalau lihat bentuk tulisannya itu mirip kayak rumput-rumput gitu Pak ya. Jadi memang inilah kelebihan orang dulu kan. Jadi dia sudah bisa membuat huruf-huruf kayak seperti ini, kayak sandi-sandi ini lah. Jadi kita makanya dulunya tuh pernah kita teliti resep masakan ditulis pakai huruf ini. Jadi luar biasa. Ya. Cuman ini surat ini zaman Jepang, zaman Belanda ini banyak sudah dimusnahkan. Ya, oke. Untuk sahabat balon yang belum pernah lihat aksara Besema ini loh tulisannya ya. Ini ada huruf Besema namanya atau surat askara ulu atau aksara ulu ya. Jadi ini ada K ya kayak gini, ya G ada kayak gini, ada juga eng ya. Ternyata kalau di huruf Latin itu kan untuk membuat eng itu harus M sama G kayak gitu. Kalau di Besema, di huruf Besema aksara ulu itu hanya menggunakan satu huruf saja ya, satu bentuk huruf tapi dia sudah bisa menjadi N dan G ya. Nah, jadi saya penasaran nih Pak untuk membuat nama saya sendiri menggunakan huruf Besema ini aksara ulu ini. Nah, kira-kira gimana Pak ya? Nama saya itu
kalau di sekolah dikenal dengan Bunda Lutfia. Nah, Lutfia gimana Pak tulisannya Pak? Jadi Bunda Lutfia aja Pak. Ya. Jadi gimana Pak? Kita cari di sini mana yang huruf L ya. L Lutfia L ya Pak ya. Ini L. Benar ya? Ya L itu. Ya. Nah, terus nanti kalau kita mau jadi U, jadi kita pakai ini, pakai ada tanda bawah. Titik di bawah. Berarti huruf L dikasih titik di bawah. Iya, bener. Terus juga ada huruf T Pak. T T ya. T ya. Jadi gini ya Pak ya. L titik huruf L-nya yang kayak gini nih. Dikasih titik 1, terus ditambah T. Ya. Jadi ini nggak ada F ya Pak ya. F-nya diganti huruf P ya. P, F, P sama ini itu 3 deh. P-nya supaya dia jadi P, berarti dikasih titiknya di atas. Di atas, Pak, ya. P, ya. A dan H. Ya. Ini ya Pak ya. Ya. H mana H Pak? Jadi pia dia aja. Ada H-nya Pak. Nah, ini H. Ini H-nya. Oh iya. Nah Pak, dari dari semua keterangan ini yang menarik untuk dibahas itu Pak, ada huruf mati. Nah, maksud dari huruf mati itu apa Pak? Jadi itu namanya dimatikan, dibunuh. Dibunuh. Waduh, hurufnya dibunuh. Dibunuh, huruf mati. Jadi untuk istilah kita itu huruf mati. Jadi kira-kira kalau bahasa Indonesia itu huruf itu selesai titik gitu kan. Dimatikan. Iya. Jadi kalau hurufnya titik itu harus dikasih ini ya, tanda ini ya, bulat ini ya. Mati namanya. Ya, jadi namanya huruf mati kayak gini ya. Huruf besema. Jadi ya, ini H ditambah titik jadi hu. Ini R ditambah titik di bawah jadi ru. Nah, ini ada huruf F. Nah, F-nya ini karena tidak ada huruf vokalnya, jadi ditambah titik di sini ya. Ini bulat untuk menandakan dia mati. Huruf. Ya, benar Pak. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Bunda Lutfia. Oke. Nah, lanjut lagi. Ini B ya Pak ya. B supaya dia jadi B. Kayak gini Pak tulisannya. Ya, udah pakai B. Warna B, cari sini B. Untuk ini kan B. Oh, gitu. Iya. Ini ya, mana dia? Karena dia itu sudah bersama. Jadi dia kalau dia be kayak gitu yang menggunakan huruf E, jadi dia nggak perlu lagi menggunakan titik atas, titik bawah kayak gitu ya. Jadi langsung tulis hurufnya aja, be garis kayak gitu ya. Jadi B ya. Be bacanya. Langsung aja buat garis 2 ya. Nah, untuk ma, karena dia ma ya, dia nggak E lagi, tapi huruf vokalnya itu A, jadi dia pakai titik 2 di bawah. Besema. Ada juga H di belakangnya H, terus ditambah huruf mati tadi. Iya. Nah, gimana nih sahabat balon MCTV, udah paham belum dengan huruf besema yang sudah dijelaskan oleh Bapak Firman tadi? Nah, coba sekalian tuliskan di kertas ataupun di komentar di YouTube-nya MCTV bagaimana penulisan nama kalian ya menggunakan huruf besema. Tapi ada nggak ya kira-kira di keyboardnya ya? Nah, kalau gitu silakan tulis aja di kertas kalian ya mengenai nama kalian menggunakan huruf besema. Oke. Baik Bapak, menarik sekali ya pembahasan hari ini karena memang anak-anak yang ada di Lubuk Linggau itu rata-rata taunya huruf Latin Pak ya. Dan juga kalau di sekolah kami itu karena jargonnya itu untuk menciptakan generasi yang soleh, mandiri dan cerdas, jadi rata-rata anak-anaknya itu mempunyai kemampuan di hafalan Al-Quran. Jadi mereka tahu huruf Latin, huruf Arab, insya Allah tahu. Jadi sebagai informasi untuk kepada pemirsa MCTV bahwa Askara Ulu ini atau Kagas ini kemarin dari Rembuk Adat Provinsi Sumatera Selatan akan dijadikan muatan lokal. Oh, akan dijadikan muatan lokal ya. Jadi tiap sekolah yang ada di Sumatera Selatan ini akan belajar huruf ulu. Ini bukannya huruf ulu lagi, dan ini ciri khas jadi huruf Sumatera Selatan. Ciri khas Sumatera Selatan. Jadi makanya kepada adik-adik, guru-guru yang ada di rumah, jadi sekarang ini belajarlah huruf ini karena ini akan
mengirimkan muatan lokal ke sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Selatan ini. Sudah ke rekomendasi dari hasil rembuk adat tingkat provinsi. Nah, itu makanya kemarin itu salah satunya huruf Askara Ulu, sudah tuh tanya untuk ciri khas Sumatera Selatan, sudah tuh untuk bangunan, kita bangunan apa itu rumah limas sama rumah bawi. Jadi salah satunya ini untuk huruf Sumatera Selatan, bukan untuk hanya huruf untuk pagar alam semua. Itu jadi kita ajukan untuk ciri khas Sumatera Selatan. Nah, itu kira-kira tambah. Jadi nama-nama kantor, nama-nama sekolah nanti huruf Latin itu menggunakan huruf Ulu, sekarang Ulu ya. Keren jadi Pak ya. Itu. Ada identitas, ada ciri khas. Ada ciri khas itu. Ya, kalau ke Kota Pagar Alam berarti lihatnya itu ada huruf Latinnya. Huruf ya. Latinnya. Enggak hanya Pagar Alam tadi kata Bapak ya, tapi Sumatera Selatan udah jadi mau diajukan untuk dijadikan muatan lokal di Sumatera Selatan ya. Iya Pak. Jadi dari Lubuk Linggau nanti perbatasan antara Jambi dengan Lubuk Linggau itu khas Sumatera Selatan itu terlihat nanti. Ada ciri khas huruf Ulu, bangunan rumah ini kan itu selamat datang di Sumatera Selatan dan bawahnya itu. Oke, gimana adik-adik yang ada di rumah? Udah paham ya apa yang disampaikan oleh Bapak Firman tadi. Nah, untuk penutup nih Pak, boleh nih Pak kasih pesan sama adik-adik atau anak-anak yang ada di rumah yang sedang menyaksikan program kita nih, boleh Pak? Apa pesannya Pak? Jadi untuk adik-adik penonton Cip TV yang ada di rumah atau yang ada di sini, jadi belajarlah huruf Askara Ulu ini karena ini merupakan warisan atau budaya nenek moyang kita dulu. Jadi ini tidak ada duanya, cuman ada di Indonesia. Tidak ada duanya. Jadi di Arab ada huruf Arab, ada huruf Pallawa di India. Nah di Indonesia ini cuman ada huruf Askara Ulu. Nah, jadi makanya ini termasuk katakanlah budaya nenek moyang kita dulu. Jadi sudah ada kita dulu, makanya di Pagar Alam ini dikatakanlah berbudaya tinggi. Besema ini karena dia salah satunya ini tadi tuh, kita sudah punya tulisan tersendiri Askara Ulu. Ya, jadi karena kita ini budaya kita ya, jadi harus dilestarikan, jangan sampai diklaim nih oleh negara lain ya Pak ya. Benar itu. Iya, jadi budaya yang ada di Indonesia itu harus kita banggakan, harus kita lestarikan, jangan malu untuk mengakui bahwa itu adalah budaya kita. Anak-anak sekarang ini ya Pak ya, dia lebih suka budaya dari luar gitu kan. Iya, jadi takutnya nanti budaya kita nggak bisa dikembangkan ke keturunan nanti ya, cucu kita nanti. Oke Bapak, terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya hari ini bergabung bersama kita di program kece-nya MCTV Balon ya, belajar online seru dan menyenangkan hanya di MCTV. Boleh nih Pak ikutin gimana cara menyebut jargonnya tadi? Belajar online seru dan menyenangkan hanya di MCTV. Ya, oke. Ya. Untuk sahabat MCTV yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan program Balon. Jangan lupa ya untuk selalu pantengin terus program-program kece-nya MCTV dengan cara like, comment, subscribe, dan hidupkan loncengnya. Bunda Lutfia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.